Halo Ibu dan teman-teman sekalian. Di sini saya Stefanus Stentorus dari mahasiswa BK Rekde 2019 akan memberikan informasi dan penjelasan terkait mengenai teori trait dan faktor atau bimbingan dan konseling karir. Adapun pengertian dari trait and faktor yang akan saya jelaskan ialah sebuah pandangan yang mengatakan bahwa kepribadian seseorang dapat dilukiskan dengan mengidentifikasikan jumlah ciri sejauh tampak dari hasil testing psikologis yang mengukur masing-masing dimensi kepribadiannya. Konseling trait and factor juga berpegang pada pandangan yang sama dan menggunakan tes-tes psikologis untuk menganalisis atau mendiagnosis seseorang mengenai ciri-ciri, dimensi atau aspek kepribadian tertentu yang diketahui mempunyai relevansi terhadap keberhasilan atau kegagalan seseorang dalam jabatan dan mengikuti suatu program studinya. Ada pula juga teman-teman tujuan konseling dalam trait and factor. Yang pertama ialah self clarification atau kejelasan diri. Yang kedua ialah self understanding atau pemahaman diri. Yang ketiga ialah self acceptance atau penerimaan diri. Yang keempat self direction atau pengarahan diri. Yang kelima self actualization atau perwujudan diri. Yang dimaksud dari lima topik itu ialah untuk membantu individu mencapai perkembangan kesempurnaan berbagai aspek dalam kehidupan manusia dan membantu individu dalam memperoleh kemajuan memahami dan mengelola diri dengan cara membantunya menilai kekuatan dan kelemahan diri dalam kegiatan dengan perubahan kemajuan tujuan hidup dan karir. Adapun juga membantu individu untuk memperbaiki kekurangan, ketidakmampuan dan keterbatasan diri serta membantu pertumbuhan dan integrasi kepribadian dan juga mengubah sifat-sifat subjektif yang kesalahan dalam penilaian diri dengan menggunakan metode ilmiah. Selanjutnya adapun karakteristik teori ini yaitu menitik beratkan pandangan bahwa sifat diri, syarat pekerjaan dan pertimbangan dari segi-segi kognitif dan kognitif itu akan mempengaruhi pilihan karir seseorang. Asumsi juga bahwa individu mempunyai pola kemampuan unik atas traits yang dapat diukur secara objektif dan berkolerasi dengan tuntutan berbagai jenis pekerjaan. Terdapat penjelasan antara konselor dan dalam teori tersebut. Yang pertama, memberitahu pilihan tentang berbagai kemampuan yang diperoleh konselor dari hasil testing terkait dengan laporannya. Berdasarkan hasil testing dan lain-lain tersebut, konselor mengetahui kelemahan dan kekuatan pilihan, sehingga dapat meramalkan jurusan pendidikan atau jabatan yang cocok bagi klien tersebut. Konselor juga membantu klien menentukan tujuan yang akan dicapai disesuaikan dengan hasil testing yang dilakukan sebelumnya. Dengan memberitahukan sifat serta bakat klien, mereka dapat juga mengelola hidupnya sendiri tanpa terbebani sekalipun. Yang kedua, konselor secara aktif mempengaruhi perkembangan klien juga. Yang ketiga, konselor membantu mencari sebab individu tidak memiliki sumber personal untuk menentukan individualitas. Ia juga tidak dapat memahami dirinya secara penuh. Diagnosis eksternal yang dilakukan konselor melengkapi persepsinya. Berdasarkan data yang ada, konselor merumuskan terakhir aktif dalam situasi karir, melakukan diagnosis, menyajikan informasi, mengumpulkan dan menilai data untuk membantu individu. Konselor berperan sebagai guru, tugas belajar dan belajar tentang diri dan lingkungan. Berikutnya saya juga akan menjelaskan tentang tahap teori trait and factor. Yang pertama ada itu analisis. Analisis merupakan sebuah langkah mengumpulkan informasi yang diperoleh tentang diri klien beserta latar belakangnya. Data yang dikumpulkan mencakup segala aspek kepribadian yang dimiliki klien tersebut. Contohnya seperti kemampuan, minat, motif, kesehatan fisik, dan karakteristik lain yang dapat mempermudah atau mempersulit penyesuaian diri klien pada umumnya. Yang kedua adapun sintesis. Sintesis ialah sebuah usaha merangkum atau menggolong-golongkan dan menghubungkan
data yang telah terkumpul pada tahap analisis yang disusun sedemikian sehingga dapat menunjukkan keseluruhan gambaran tentang diri klien. Dari hasil analisis dapat menunjukkan bakat klien, kelemahan, serta kekuatan penyesuaian diri maupun ketidaksanggupan menyesuaikan diri. Yang ketiga ada diagnosis. Diagnosis ialah sebuah tahap menginterpretasikan data dalam membentuk atau dari sudut problema yang ditunjukkan. Selanjutnya prognosis. Prognosis ialah suatu perkiraan tentang perkembangan klien serta berbagai implikasi dari hasil diagnosis. Dan ini bersangkutan dengan upaya memprediksikan kemungkinan yang akan terjadi berdasarkan data yang sekarang. Misal contoh, bila seseorang klien atau siswa di sekolah tersebut berdasarkan data yang sekarang dia malas, maka kemungkinan nilainya akan rendah. Kemungkinan juga nanti tidak dapat diterima dalam seleksi penerimaan mahasiswa baru. Adapun yang terakhir yaitu konseling atau treatment. Dalam konseling, konselor membantu klien untuk menemukan sumber-sumber pada dirinya sendiri, sumber-sumber lembaga data dalam masyarakat guna membantu klien dalam menyesuaikan yang optimum sejauh dia bisa. Adapun contoh kasus yang bisa saya berikan dalam teori threat and factor